Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 2. Dan pada kesempatan ini, pokok bahasan yang akan kita diskusikan itu adalah tentang distribusi normal. Kita telah mengetahui bahwa ada 3 jenis kemiringan, yaitu miring ke kiri, simetris, dan miring ke kanan. Distribusi normal itu merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai untuk memecahkan persoalan. Distribusi normal tersebut disebut juga dengan distribusi Gauss. Bentuk kurva normal ditentukan oleh dua parameter, yaitu rata-rata atau mu, ini notasi rata-rata mu ya, dan simpangan baku. Bila nilai simpangan baku mengecil, maka bentuk kurva akan lebih rapat dan semakin runcing. Dan sebagian besar nilai X akan berkumpul atau mendekati nilai rata-rata mu. Sebaliknya, makin besar nilai deviasi standar, maka bentuk kurva akan lebih renggang dan tumpul, di mana sebagian besar nilai-nilai X akan menjauh dari rata-ratanya. Nah, ini gambarnya ya. Ini yang pertama adalah deviasi standar ya, yang satu. Yang berikutnya ini deviasi standar 2, lebih lebar, dan yang ketiga adalah ini deviasi standar 3 yang lebih lebar. Jadi dalam deviasi standar 1 ini nilai rata-ratanya ada di sekitar ini. Jadi lebih runcing, tidak menjauh, tidak jauh dari sekitar ini. Sifat-sifat distribusi normal. Pertama, grafik simetri terhadap garis tengah X sama dengan rata-rata atau mu. Grafik selalu berada di atas sumbu X atau Px lebih besar daripada 0. Mempunyai satu nilai modus. Grafiknya mendekati sumbu X ya. Tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimtot. Luas di daerah bawah kurva Px dan di atas sumbu X sama dengan 1 ya. Persamaan kurva normal tersebut tergantung pada nilai-nilai mu dan deviasi standar tersebut ya. Untuk menyederhanakan kemudian dibuat kurva normal standar. Nah, kurva normal standar itu adalah kurva normal yang sudah diubah menjadi distribusi nilai Z, di mana distribusi tersebut akan mempunyai rata-rata atau mu sama dengan 0 dan deviasi standar sama dengan 1. Rumusnya ini ya, Z sama dengan X minus mu per deviasi standar. Nilai Z ini adalah nilai standar unit ya. Adalah angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel X dari min atau mu-nya dihitung dalam satuan deviasi standar. Nah ini,
Ini gambarnya ya. Ini mu. Ini mu minus 1 defisit standar. Dan ini mu plus 1 defisit standar. Jadi data berada di sekitar ini. Untuk defisit standar minus 1 dan plus 1. Kemudian wilayah berikutnya adalah ini. Minus 2 defisit standar dan plus 2 defisit standar. Jadi data berada di sekitar ini. Dan yang ketiga adalah ini. Minus 3 defisit standar dan plus 3 defisit standar. Ini garis ini ya, tarik ke bawah. Jadi data ada di sekitar ini. Contohnya begini. Misalkan kurva normal dengan mu 100 atau rata-rata 100 itu, dan deviasi standar 20. Ya, hitung luas kurva normal antara 100 sampai 125. Ini di sini sama saja dengan mencari probabilitas X antara 100 dan 125. Jadi kalau digambar seperti ini, ya. Ini mu-nya 100 di sini. Ini 125 X-nya. Hitung luas kurva normal antara 100 dan 125. Jadi di sekitar ini, ya, di sekitar ini. Garis bawah itu ya. Jadi kalau dihitung, kita masukkan ke dalam rumus Z. Ini rumusnya kan tadi sudah kita ketahui. Z sama dengan X minus rata-rata atau mu per deviasi standar. X-nya kan 125 dan mu-nya 100. Deviasi standarnya kan 20, berarti ini dikurang ini dibagi 20 berarti 1,25. Nah, untuk itu kita lihat tabel kurva normal ya. Nah, menurut tabel luasnya adalah sebesar 0,3944 atau sama dengan 39,44%. Kita lihat cara mencarinya adalah ini Z, tarik ke bawah ya, ini 1,2. Nah, 5-nya dilihat di sebelah sini. Turun ke bawah. Di sini ada nilai, ada angka sebesar titik itu berarti 0,3944. Kita lihat tabelnya ya. Nah ini Z-nya ya. Tarik ke bawah 1,2 ini kan. Kemudian samping ini 0,5 turun ke bawah. Nah, ini kan. Kemudian ini 1. Tarik ke sini. Ini tarik dari atas 0,5 kan 1,25 kan. Nah, ini. Jadi titik 3944 atau 0,3944 atau sama dengan 39,44%. Begitu ya cara mencarinya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya B. Hitung luas kurva normal antara 80 sampai 100. Ini berarti sama dengan kalau dinyatakan dengan probabilitas berarti kan X-nya antara probabilitas X antara 80 sampai 100. Jadi kalau digambar di sini ini mu-nya, ini rata-ratanya 100 kan. Yang ditanyakan antara 80 100. Jadi 80 di sini kan. Jadi yang dicarakan luas ini, luas kurva besar ini. Ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi. Berarti kan mu-nya X-nya 80 ya, X-nya 80, mu-nya 100, deviasi standar 20, berarti hasilnya adalah minus 1. Nah, minus 1 kalau lihat di tabel adalah 0,3413 atau sama dengan 34,13%. Jadi luas kurva ini, luas wilayah ini ya, luas wilayah ini adalah 34,13%. Kita lihat di tabelnya ya.
1 kan, 1034 ini ya, 0,34,13 atau 34,13%. Gitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita hitung C ya. Luas kurva normal antara 75 dan 120. Atau dinyatakan dengan probabilitas X antara 75 sampai 120. Kita lihat kalau di gambar kurva normal begini, ini minnya ya, rata-ratanya 100 kan. Nah, yang ditanyakan 75 itu ada posisi ini. Dan 120 berarti sebelah sini kan. Jadi yang ditanyakan luas antara 75 dan 120, jadi luas sekitar ini. Berapa persen gitu ya. Masukkan ke dalam rumus tadi kan. X-nya 75 minus 100 berarti bagi 20 berarti minus 1,25. Nah, menurut tabel luasnya adalah 0,343944 atau 39,44% ya. Kemudian ini C1-nya ya. Jadi antara 75 100, antara ini ke sini dulu itu. Kemudian yang berikutnya antara ini ke sini. Ya. 100 120. Jadi X-nya 120 minus 100 dibagi 20 berarti 1. Nah, ini menurut tabel luasnya adalah 0,3413 atau 34,13%. Jadi luas daerahnya adalah berarti kan ini ditambahkan ini ya. Ditambah ini. Jadi 0,3944 ditambah 0,3413 atau sama dengan 0,7357 atau sama dengan 73,57%. Jadi ini luasnya adalah sebesar 75,57%. Untuk mencari tabelnya kan sudah seperti tadi caranya ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang D, hitung luas kurva normal antara 110 dan 130. Atau probabilitas X-nya antara 110 dan 130. Kita lihat di kurva normal ini rata-rata 100, ini 110 ya, ini 130. Nah, yang dicari itu adalah antara 110 dan 130. Jadi yang dicari cuma luas ini. Luas ini. Ya. Nah, maka langkah pertamanya adalah kita cari dulu ini luas area Z2 dan Z1. Z2-nya itu adalah ini 130 dikurangi 100. Ini ya. Ini X-nya, ini mu-nya kan 130. Jadi luas antara ini 130 dan 100 ya. Dibagi 20 sama dengan 1,5. Kalau dilihat di tabel ini sama dengan 0,4332 atau 43,32%. Kemudian Z1-nya kita lihat antara 110 dan dengan 100 ini ya. Jadi wilayah ini. Maka kita lihat 110 dikurangi 100 dibagi 20 0,5. Nah, dilihat dari tabel itu adalah 0,1915 atau 19,15%. Luas yang ditanyakan adalah ini kan, yang 100 ini dikurangi ini kan, dikurangi ini. Karena yang ditanyakan antara ini dengan ini kan, 110 sampai 130. Jadi 0,4332 dikurangi ini 0,1915 itu sama dengan 0,2417 atau 24,17%. Jadi luas wilayah ini adalah 24,17%. Yang E berikutnya ya, kita lihat hitung luas kurva normal antara 60 sampai 85 atau dinyatakan dengan P probabilitas X antara 60 sampai 85 ya. Kita lihat di sini rata-ratanya 100 kan. Kemudian 85 di sini ini
60 di sini. Yang ditanyakan antara 60 85. Yang ditanyakan luas ini, ya. Luas kurva normal antara 60 dan 85. Jadi wilayah ini. Maka langkah pertamanya kita hitung dulu Z2 dan Z1. Z2 dikurangi Z1. Z2-nya ini kan 60 dan 100, luas semua antara 60 sampai 100. Nah, luas Z1-nya ini kan antara 85 sampai 100. Ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi ini untuk lihat Z2 dulu, antara 60 X-nya kurangi 100 dibagi 20 sampai dengan minus 2. Nah, kalau lihat di tabel itu angkanya adalah 0,4722 atau 47,22%. Z1-nya antara 85 100 ini ya. Itu 85 dikurangi 100 per 20 berarti 0,75. Kalau dilihat di tabel kurva normal maksud saya, itu hasilnya adalah angkanya 0,2734 atau sama dengan 27,34%. Luas yang ditanyakan adalah ini kan, luas yang ditanyakan adalah 60-85 luas ini kan, berarti Z2 dikurangi Z1. Z2-nya ini kan 0,4722 dikurangi 0,2734. Itu sama dengan hasilnya 0,2038 atau sebesar 20,38%. Jadi luas ini antara ini, luas ini sekitar 20,38%. Itu ya. Lanjut. F sekarang. Kita hitung luas kurva normal 135 ke kanan. Jadi ke sebelah sini. Ya. Ke sebelah kiri, kanan, bukan ke sini, kanan. Atau dinyatakan probabilitas X lebih besar atau sama dengan 135 begitu ya. Jadi luas area ini kan ini 100% ya. Kalau dibagi 2, nah bagi 2 ini berarti dari sini ke sini 50%, 0,5 ya. Dari sini ke sini 0,5 juga atau 50%. Yang ditanyakan luas 135 ke kanan, ke sebelah sini kan. Jadi ke sini. Nah, maka kita cari dulu luas dari sini ke sini, luas ini. Jadi X-nya berarti kan 135 dikurangi mu-nya atau rata-ratanya 100 kan. Dibagi 20 berarti hasilnya 101,75. Nah, kalau dilihat di tabel ini hasilnya adalah 0,4599 atau 45,99%. Jadi luas yang ditanyakan adalah, nah ini, luas dari sini ke sini keseluruhannya itu kan 0,5 atau 50% ya. Jadi 0,5 dikurangi ini kan hasil dari sini ke sini. Berarti 0,5 dikurangi 0,4599 sama dengan 0,0401 atau 4,01%. Jadi luas dari 135 ke sini itu adalah 4,01% gitu ya. G berikutnya ya ini. Hitung luas kurva normal 90 ke kiri dinyatakan dengan P probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 90 gitu ya. Jadi sama dengan tadi, cuma kalau tadi yang ke kanan ini sebelah kiri kan, dicari yang 90 ke sininya, luas 90 ke sini. Maka kita cari dulu luas 90, luas ini ya, 90 100 ini. Berapa luasnya? Kita lihat, masukkan ke dalam rumus tadi ya, berarti X-nya kan 90. Rata-ratanya 100 dibagi 20 berarti minus 0,5. Kita lihat di tabel kurva normal itu hasilnya adalah 0,1915 atau 19,15%. Nah, luas yang ditanyakan berarti kan ini 0,5. Luas dari sini ke sini kan 50% atau 0,5 ya. Nah, dikurangi luas ini. Berarti sisanya luas ini kan 0,5 dikurangi 0,1915 berarti kan 0,3185 atau sama dengan 30,85%. Jadi luas wilayah ini adalah
sekitar 30,85%. Demikian ya kuliah hari ini, dan ini latihan soal, silahkan dikerjakan untuk dicoba di rumah bersama teman-teman, boleh kerjasama, dan silahkan nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Terima kasih atas atensinya, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.